Hey, balik lagi dengan X Syariah Banker. Sesuai dengan janji saya di video saya sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca laporan keuangan dari Bank Syariah. Buat contoh aja, kita akan ngelihat barang-barang laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Caranya kita googling aja dulu, BSI, laporan keuangan tahunan. Kita buka. Pilih sini. Nah, ini dokumennya banyak banget. Tapi sebenarnya yang penting itu ada di bagian bawah-bawah nih. Nah, mulai dari sini. Laporan keuangan yang sesungguhnya dimulai dari sini. Hal pertama yang mau kita cari tahu adalah berapa total pembiayaan dan piutang dari bank. Informasi ini bisa kita temukan di bagian aset-aset yang dimiliki oleh bank. Di bagian kanan saya udah bikin spreadsheet untuk merepak data-data yang diperlukan dalam hitung-hitungan kita. Dimulai dari piutang murabah yang besarnya sekian. Kemudian ada piutang istisna yang besarnya sekian. Dan ada piutang ijarah yang besarnya sekian. Berikutnya ada piutang pos yang besarnya sekian. Kemudian ada pembiayaan bagi hasil mudharabah. Dan yang terakhir ada pembiayaan musyarakah yang seharusnya bagi hasil. All to that letter ya. Nah, dari sini kita udah dapat total pembiayaan dan piutang dari BSI, yaitu sekitar 200 triliunan. Berikutnya kita mau cari tahu berapa banyak pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan konsumtif. Dari situ baru kita bisa hitung berapa banyak yang produktif. Informasinya ada di dokumen ini, cuma agak ke bawah. Ke bagian breakdown dari masing-masing tipe piutang atau pembiayaan. Nah, di bagian ini ada breakdown piutang berdasarkan sektor ekonomi. Piutang ini mencakup murabah, istisna, dan ijarah. Di sini kita fokus ke sektor ekonomi konsumer, yang menunjukkan kalau piutang ini ditujukan untuk keperluan konsumtif. Besarnya segini. Berikutnya kita cari piutang core dengan sektor ekonomi konsumer. Besarnya segini. Untuk pembiayaan mudharabah, harusnya memang nggak ada peruntukannya untuk konsumtif. Ya, namanya juga bagi hasil kan. Tapi kalau pembiayaan musyarakah, bisa jadi ada pembiayaan bagi hasil jadi-jadian, yang disebut dengan musyarakah mutanah pisah alias MMQ. MMQ ini biasa dipakai untuk KPR dan kredit kendaraan bermotor, which is jelas-jelas kredit konsumtif yang nggak ada bagi hasil yang bisa dibagi. Kenapa bisa begitu? Kapan-kapan saya ceritain lebih detail ya. Tapi untuk sekarang kita fokus ke laporan keuangan aja dulu.
Nah, di sini bisa dilihat ada 20 triliun pembiayaan musyarakah untuk keperluan konsumtif. Ini pasti pakai akad MMQ. Sekarang kita bisa lihat hasil perhitungan kita. Untuk persentase pembiayaan produktif, bisa dihitung dari total pembiayaan dikurangi pembiayaan konsumtif, dibagi total pembiayaan. Hasilnya di angka 45%. Untuk persentase pembiayaan produktif berbasis bagi hasil, bisa dihitung dari total pembiayaan bagi hasil dikurangi pembiayaan bagi hasil jadi-jadian alias MMQ, dibagi dengan total pembiayaan. Hasilnya di angka 29%. Sekian video saya kali ini. Untuk laporan keuangan bank-bank lain, bisa dicek sendiri-sendiri ya. Tips terakhir dari saya, kalau mau menghitung total pembiayaan sih harusnya nggak susah, karena formatnya udah standar di semua bank. Yang agak tricky itu menghitung pembiayaan konsumtif, karena setiap bank punya penamaan yang berbeda-beda. Ada yang pakai istilah konsumer, ada yang pakai istilah rumah tangga, ada juga yang digabung ke kategori lainnya. Kenapa bisa beda-beda gini ya? Ya nggak tahu kalau tanya saya. Anyway, sampai ketemu di video saya berikutnya ya.